Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini. Di video kali ini kita akan coba kembali membahas bagaimana cara mengintegrasikan antara nilai pada Google Form ke dalam daftar nilai yang sudah kita buat. Nah, namun sebelum kita melakukan integrasi antara form dengan daftar nilai yang sudah kita buat di spreadsheet, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Nah, pertama, kita buka dulu di formnya. Jadi di sini saya akan contohkan salah satu form tugas satu dari rekan kerja saya, Ibu Edwin. Nah, di sini hal yang perlu kita perhatikan ketika membuat form agar bisa dilingkan otomatis ke spreadsheet kita, ke daftar nilai yang kita buat adalah yang pertama, opsi yang pertama adalah pastikan kita membuat daftar nama. Jadi daftar nama, jadi anak itu tidak menuliskan namanya secara manual, tetapi dia memilih nama yang sudah tertera di sini. Kenapa seperti itu? Tujuannya agar nama anak di Google Form itu akan sama dengan nama anak di daftar nilai kita. Jadi itu cara yang pertama. Jadi nama itu harus sudah kita buatkan, jangan anak yang mengetik manual, karena kalau anak yang mengetik manual biasanya dia akan menyingkat, jadi tidak akan sama dengan yang ada di daftar nilai kita. Nah, bagaimana settingannya? Settingannya biar tidak terlalu penuh, nanti kita buat settingannya berbentuk drop down, bukan pilihan ganda. Ya, jadi ini yang pertama. Tapi ada juga cara kalau misalkan kita tidak menggunakan daftar nama dropdown seperti ini, kita tidak pakai biodata. Ada cara yang kedua. Cara kedua adalah pastikan ini bisa kita lakukan kalau kita menggunakan akun belajar.id ataupun akun Google Workspace for Education milik sekolah sendiri. Nah, jadi kita bisa menggunakan query-nya itu atau petunjuk link-nya itu adalah dengan menggunakan kumpulan email. Jadi kita kumpulkan email, kemudian batasi untuk pengguna di SMA 2 saja. Ini contohnya saya menggunakan Google Workspace for Education milik sekolah, itu SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Kemudian batasi ke satu jawaban. Kenapa saya menggunakan batasi? Karena sekolah sudah mempunyai database email dari siswa, sehingga siswa hanya bisa mengerjakan soal atau tugas ini menggunakan akun sekolahnya, sehingga kita bisa menggunakan ini sebagai query-nya. Jadi pilihan kedua adalah kita harus centang kumpulkan email, kemudian batasi untuk pengguna di SMA Negeri 2, kemudian batasi ke satu jawaban. Nah, ketika ini sudah siap semua, berarti formnya kita sudah siap. Kemudian yang kedua, kita harus menyiapkan dulu daftar nilai yang akan kita gunakan. Di sini saya contohkan. Di sini daftar nilainya sudah ada. Di sini ya. Di sini daftar nilainya sudah ada, bentuknya seperti ini. Dia ada nama siswa, jenis kelaminnya, kelasnya, NISN, NIS, NISN, dan email sekolah. Email sekolah ini kita sudah punya. Jadi si anak ini sudah mempunyai alamat email sekolah yang sudah terdaftar di daftar nilai kita. Kemudian di bagian sininya ada tugas ke-1, tugas kedua, tugas ketiga, dan seterusnya. Yang akan kita coba linkkan sekarang itu adalah tugas ke-1. Jadi nanti nilai dari Google Form ini akan langsung otomatis masuk ke daftar nilai di tugas ke-1. Nah, gimana caranya? Baik, kita kembali lagi ke Google Form-nya. Langkahnya, kita klik di bagian jawaban. Nah, di bagian jawaban di sini ada logo spreadsheet. Kita pilih titik 3. Nanti dipilih titik 3 itu kita pilih tujuan jawaban. Kita klik pilih tujuan jawaban. Kemudian nanti di sini pilih spreadsheet yang ada. Nah, kemudian kita pilih seperti ini. Kemudian kita cari daftar nilai yang akan kita tuju. Di sini saya contohkan adalah daftar nilai Ervin Eliana. Kemudian kita klik pilih. Oke, setelah kita klik pilih, maka nanti hasil dari Google Form ini akan masuk ke daftar nilai ini. Di sini akan tertulis form response 1. Nah, karena nanti kedepannya itu form respon ini bukan hanya satu saja, ada beberapa form. Sebaiknya yang kita lakukan adalah form respon ini kita ganti namanya.
kita ganti nama yang gampang aja kita ingat, misalkan ini 12, saya tuliskan 12 tugas 1 misalkan ya. Oke, berarti namanya adalah 12 tugas 1. Oke, setelah saya masukkan 12 tugas 1, nah berarti kita sudah punya daftar nilai hasil form di sini. Kemudian ini kita akan masukkan ke tugas kelas. Nah, gimana caranya? Berarti caranya di sini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Berarti kita di salah satu anak dulu di sini klik. Nah, kita mau menggunakan apa petunjuknya? Apakah menggunakan email atau menggunakan nama siswa? Nah, cara yang paling gampang adalah menggunakan email. Kenapa? Karena email ini kalau kita lihat di sini dia dari email baru langsung skor, sedangkan nama itu di belakang. Nah, jadi kita lebih enak menggunakan email ya. Oke, gimana caranya? Kita klik sini copy of class, kemudian di sininya kita kasih sama dengan ya, kemudian kita tuliskan VLOOKUP gitu, buka kurung. Nah, nanti di sini akan ada petunjuknya kalau kita nggak hafal. Nah, VLOOKUP berarti kunci telusur dulu. Oke, berarti kunci telusurnya adalah email sekolah ini. Kita klik email sekolah, kemudian titik koma, kemudian di sini adalah rentang. Rentangnya yang mana? Rentangnya tadi ada di tugas 12 tugas 1 ya. 12 tugas 1, berarti kita blok saja kolom rentangnya itu dari B sampai C. Berarti B C gitu akan tertulis, kemudian titik koma lagi. Nilai yang akan kita ambil yang mana? Nah, di sini kan tadi ada 2 tadi antara email dan skor. Berarti yang kita ingin masukkan adalah skor. Berarti kita klik 2. Kemudian di sortirnya kita kasih tulis false. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kenapa muncul tulisannya NA? Artinya namanya Alia Prasetyo ini belum mengerjakan tugas. Nah, biar nanti tulisannya di sini tidak NA, maka di rumus ini kita tambahin lagi sama dengan di sini kita klikkan if-na. Nah, jadi if-na kalau ada jawabannya ini, kalau nggak ada jawabannya berarti titik koma, kita kasih tanda kutip 2 ya gitu. Artinya nanti kalau tidak dia datanya tidak ada, yang akan muncul itu adalah kosong seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal tarik dari sini ke bawah terus sampai jumlah siswanya terisi semua. Nah, seperti ini. Oke. Nah, maka nilai anaknya sudah masuk semua nih untuk kelas 12 nya yang sudah mengerjakan, nilainya akan otomatis masuk ke sini. Gampang ya. Nah, gimana nanti kalau langkah selanjutnya? Oh, kalau misalnya nanti di tugas kedua tuh gampang karena selalu dia di BC. Nanti kita tinggal copy saja data ini, kita copy, kemudian kita taruh di sebelahnya, kemudian kita pastekan. Nah, nanti tinggal diganti nama setnya, bukan lagi 12 tugas 2. Misalkan kita menggunakan 12 tugas 2, kalau ini 1 misalkan 2, nanti kita namain yang bagian keduanya adalah 12 tugas 2 gitu. Nah, mungkin itu saja video tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.